Santapan Harian Minggu 10 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amos pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan segenap hati kami mencari Engkau. Janganlah biarkan kami menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Di dalam keteduhan hati, saat ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Amos 9 ayat 11 sampai 15. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Sahabat Santapan Harian, Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Itu pernyataan di dalam kitab Mazmur yang bisa menggambarkan bagian akhir dari kitab Amos. Di akhir kitabnya, Amos berbicara tentang janji keselamatan dan pemulihan yang akan Tuhan nyatakan kepada umatnya. Tuhan memang marah dan menghukum umat yang berbuat dosa. Namun tindakan Tuhan tidak berhenti pada hukuman saja. Ia memberikan hukuman karena kasih-Nya kepada umat pilihan-Nya. Maka Ia pasti akan menyelamatkan mereka dan melakukan pemulihan. Karena tujuan utama penghukuman adalah pemulihan sekaligus penyelamatan. Pemulihan pertama adalah pemulihan kerajaan Daud atau Israel. Musuh Israel yaitu Edom yang dahulu ditaklukkan oleh Daud namun bangkit kembali, pada akhirnya nanti akan kembali ditaklukkan. Pola berdosa dihukum dan bertobat dipulihkan adalah pola yang lazim di dalam perjanjian lama. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak selamanya Allah marah. Pemulihan secara utuh atas semua segi kehidupan umat seperti kesejahteraan, kelimpahan berkat,
kejayaan, relasi antar manusia akan dinyatakan oleh Allah. Melalui perikop ini, kita belajar tentang siapa Allah dan bagaimana tindakannya terhadap manusia. Ia, Sang Khalik, menghendaki kebaikan bagi seluruh ciptaannya. Ia tidak membiarkan sesuatu yang buruk merusak apa yang baik yang sudah Ia ciptakan. Karena itu, di balik setiap hukuman yang Ia berikan karena dosa, selalu ada pemulihan. Tidak selamanya Allah marah. Kasih-Nya besar kepada manusia. Ia marah dan menghukum karena Ia mengasihi. Kita bersyukur punya Allah seperti yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Di dalam kasih-Nya, Ia mendidik kita agar kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak-Nya yang dewasa. Mari kita dengan tulus menerima segala yang tidak menyenangkan dalam hidup sebagai cara Tuhan mendidik, membentuk, dan memulihkan kita. Mari kita berdoa. Kristus, kasih-Mu sungguh besar kepada kami. Ketika Engkau mendidik kami di dalam segala situasi, hal itu semua ada di dalam rencana-Mu yang indah, yang Engkau siapkan untuk kami. Kami percaya bahwa di setiap persoalan yang kami hadapi adalah wujud kasih sayang-Mu bagi kami, agar kami mampu melihat kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berserah. Amin.